Hai Sobat Diam, balik lagi nih ke channel podcast kita yaitu Diagram. Diagram Dialog bareng mahasiswa. mahasiswa. Yeay. Nah, topik kali ini kita mau ngebahas apa sih, Del? Kita mau bahas topik yang sebenarnya deket sama diri kita, cuma kadang nggak disadari. Apa ya itu? Apa nih kira-kira, Cid? Kayaknya data pribadi dan jejak digital ya, Del ya? Betul itu. Jadi tema kali ini, podcast kali ini kita mau ngebahas tentang perlindungan data pribadi dan jejak digital. Nah, narasumbernya siapa aja nih, Cid, kira-kira? Betul, kita ngundang dua tepatnya narasumber yang berkompeten banget nih di bidangnya. Yang pertama ada Kak Enda Nasution, yaitu founder dari Bijak Bersosmed. Dan siapa lagi deh, satu lagi? Yang kedua itu ada Kak Anita Wahid. Dia juga seorang praktisi literasi digital dan sebagai wakil ketua umum Gerakan Literasi Digital Siberkreasi. Keren-keren banget ya kayaknya ya, narasumbernya semuanya berkompeten. Berkompeten pastinya, betul. Kayaknya kita langsung mulai aja yuk Del, udah gak sabar banget. Oke, langsung aja. Diagram, dialog bareng mahasiswa. Selamat siang Kak Enda, terima kasih nih waktunya sudah disempatkan buat datang di podcastnya saya Citra dan teman saya Adel. Ya. Namanya itu Diagram Kak, Diagram itu kepanjangan dari dialog bareng mahasiswa. Nah, sekarang kita mau ngebahas tentang data pribadi dan jejak digital. Teman-teman pasti udah tahu lah Kak Enda ini adalah salah satu praktisi literasi digital yang aktif banget jadi pembicara di TV-TV swasta. Mengenai gerakan literasi digital ya Kak, dan Kakak sendiri juga merupakan founder dari Bijak Bersosmed. Nah maka dari itu kita tepat banget nih mau nanyain beberapa pertanyaan yang sudah sejak lama kita kepo gitu, jadi kita pengen nanya langsung ke Pas banget ya Cid, gitu, narasumbernya keren banget. Betul. Kompeten lah tentang ini. Oke, kita mulai aja, gimana Kak? Iya, silakan. Oke, pertanyaan pertama nih Kak, apa sih Kak yang termasuk dalam data pribadi itu? Yang disebut data pribadi biasanya ya, yang gampang kita artikan itu ya data-data yang sifatnya paling gampang ya apa yang ada di KTP kita misalnya, terus nomor NPWP, segala sesuatu yang sifatnya memang nempel ke diri kita ya, termasuk misalnya nomor rekening, alamat rumah, dan yang ada di sekeliling kita juga. Jadi mungkin data bahwa ini nama saya, nama istri saya, nama anak saya, itu juga semua data pribadi sebenarnya. Nah, dalam kasus yang lebih luas, sebenarnya aktivitas kita di internet juga itu semua data pribadi kita ya. Kalau suka browsing kan ada browsing history, lalu kemudian mungkin di Facebook ada, atau di Instagram, di Twitter siapa aja yang kita follow, termasuk kalau suka belanja di marketplace, di e-commerce, apa aja yang kita beli, lalu kemudian apa aja yang kita tambah ke shopping cart misalnya, itu semua data pribadi. Lalu apa sih Kak yang membedakan data pribadi itu sama jejak digital Kak? Jejak digital itu biasanya diartikan sebagai hal-hal yang pernah kita lakukan secara publik ya. Artinya gini, kalau data pribadi harusnya kita punya namanya privacy ya, sehingga memang data pribadi yang kita generate, jadi kadang-kadang kita nggak sadar bahwa kita mengenerate data gitu kan. Data pribadi yang kita generate itu harusnya milik dari si yang mengenerate-nya gitu ya. Kalau kita ke berbagai layanan di internet, maka kemudian biasanya mereka berjanji untuk melindungi data yang tergenerate tersebut, sehingga tidak akan dibagikan ke orang lain, tidak akan diperjualbelikan dan lain sebagainya. Nah, kalau jejak digital sebenarnya itu lebih istilah yang menggambarkan kegiatan-kegiatan kita di dunia digital. Saya misalnya seorang blogger, jejak digital saya adalah posting-posting yang pernah saya lakukan di blog saya, termasuk misalnya secara publik juga apa yang pernah saya posting di sosial media saya, mungkin pernyataan, foto, dan lain sebagainya, itu yang disebut sebagai jejak digital. Jadi mungkin apakah itu data pribadi? Ya bisa, tapi bedanya adalah kalau jejak digital sebenarnya sesuatu yang kita maksudkan untuk dilihat oleh orang lain ya, sedangkan mungkin data pribadi justru harus sesuatu yang kita lindungi gitu.
tadi kan kakak menyinggung soal e-commerce ya kak. Nah, kalau kita mau masuk ke atau baru mau daftar ke salah satu e-commerce kan biasanya kita diminta untuk foto entah itu KTP untuk validasi gitu kan kak, validasi identitas. Nah itu kan berarti masuk ke data pribadi ya kak. Nah apakah data itu tuh cukup aman buat disebar ke e-commerce kayak gitu? Mengingat kan pernah ada kayak kasus-kasus yang tentang penjualan data pribadi gitu kak. Ya, sebenarnya ada trade off ya. Ada trade off itu artinya semacam pertukaran, ada data yang kita berikan tapi ada kemudahan yang kita dapat gitu ya. Sebagai contoh misalnya paling gampang Google Maps. Pakai Google Maps nggak ini Citra atau Adelia ya? Pakai ya? Pakai. Memudahkan nggak? Memudahkan nggak? Iya, memudahkan. Memudahkan kan, membantu ya. Nah, tapi secara nggak langsung kita memberikan data kita tuh kemana aja ke Google Maps gitu kan. Tapi ya untuk membantu kita ya dia butuhin data itu gitu. Ya nggak sih? Proses validasi itu orangnya memang datang langsung ke kantor cabang bank tersebut, dia membawa KTP, si petugas banknya yang melihat secara langsung, oh ya memang ini orangnya betul, datanya ini. Nah, cuman kan sekarang kita bicara dunia online, gimana caranya memvalidasi itu? Nah, salah satunya metodenya adalah dengan biasanya bukan hanya scan KTP, tapi KTP-nya bahkan harus difoto bersama kitanya, ya kan? Harus difoto bersama, sehingga nanti si foto ID di KTP-nya disesuaikan dengan wajah kita, dan nanti ada biasanya mesin yang memberikan konfirmasi bahwa memang ini orang yang sama, berarti datanya ini. Nah, apakah itu aman atau enggak? Balik lagi ke trade off tadi kan. Kalau kita mau dapat pinjaman ya syaratnya harus itu. Gitu. Kalau kita mau pakai layanan ya syaratnya harus itu. Kemudian ada kebocoran, betul ada kebocoran, dan itu harusnya tidak terjadi ya. Nah sayangnya sekarang undang-undang yang mengatur itu belum lengkap, harusnya lagi dibuat. Sekarang ada RUU Perlindungan Data Pribadi yang mengatur dan memberi sanksi bagi si penyedia layanan kalau mereka ternyata bocor datanya, dan artinya mereka tidak memiliki tidak mengusahakan fitur keamanan yang semaksimal mungkin di layanan yang mereka miliki. Kalau sekarang yang terjadi adalah ya udah bocor aja, lalu kemudian ya kita nggak tahu data kita ada di mana gitu kan, dan mungkin digunakan untuk apa. Tapi di sisi lain orang Indonesia juga rata-rata nggak peduli datanya ada di mana aja gitu. Terus Kak, kalau mengenai jejak digital sendiri tuh, kalau misalkan kita posting sesuatu itu, tapi kita udah pernah posting di sesuatu, terus kita hapus lagi, apakah jejak digital itu masih ada, masih bisa dilihat sama orang, atau udah nggak bisa terlihat, atau gimana? Kalau udah asumsinya gini, kalau sudah di-upload, sudah di-publish, artinya mungkin ada orang yang sudah pernah merekamnya gitu ya. Mungkin screen capture, mungkin disimpan di layanan lain, kayak Google kan ada Google Case ya. Tapi kalau misalnya kita sudah hapus, artinya ya sumbernya udah nggak ada, tapi bukan berarti format yang sudah kita publish itu nggak bisa, orang nggak nyimpen. Gitu. Nah misalnya sebagai contoh yang paling gampang, Instagram Stories gitu ya, atau Snapchat gitu ya, kan dia istilahnya tuh ephemeral, jadi kan nggak stay selamanya ya, setelah 24 jam dia akan hilang. Yang mana sebenarnya menarik dalam arti bahwa jadi kita nggak usah terlalu mikirin nih bagus atau enggak, ya posting aja gitu. Dan ada orang yang merasa ya berarti gue bisa seenaknya dong, atau bisa lebih cuek gitu. Kenapa? Toh nggak akan nempel selamanya gitu. Nah yang mungkin orang lupa atau nggak tahu adalah bahwa Snapchat pun bisa di capture gitu ya, Instagram Stories pun bisa di download gitu, atau bisa di screen capture gitu. Jadi artinya ya nggak secure amat. Selanjutnya kita mau main games nih Kak. Barga kaku-kaku nama banget Kak. Nama gamesnya Mitos dan Fakta Kak. Jadi hampir sama sih pertanyaan, tapi nanti kakak jawabnya dengan mitos dan fakta disertai dengan alasannya gitu Kak. Ini dari pertanyaan-pertanyaan para remaja-remaja yang pengguna aktif lah. Suka ada kebingungan kan ini sebenarnya benar atau enggak ya. Nah kita rangkum nih Kak, gue jadi mitos dan fakta.
Yang Ya. pertama cheat. Oke, yang pertama nih Kak, ada isu yang mengatakan jika kalau kita nge-like postingan di media sosial itu sebenarnya udah meninggalkan jejak pribadi. Lalu kan itu benar atau mitos atau fakta Kak? Kalau kita nge-like sesuatu, Itu mitos atau fakta? ya itu fakta ya. Like, Oke. termasuk follow, like, share, itu semua adalah jejak digital. Gitu. Jadi faktanya ya itu adalah jejak digital yang kita tinggalkan, sebuah data yang kita generate gitu setiap kali kita nge-like sesuatu. Tapi bisa di-unlike. Betul itu. Iya benar, betul. Tapi berarti itu masuk ke data pribadi kita ya Kak? Yang kita mungkin nggak bisa lihat, tapi si penyedia layanannya bisa lihat. Oke. Yang kedua nih Kak. Mitos atau fakta kalau data pribadi kita dapat dicuri dengan lewat kamera pada laptop atau handphone kita? Sebenarnya kamera di laptop. Kan kita kan sekarang apa-apa Iya. di laptop, webcam laptop. Kan kita sekarang apa-apa kelas online dan segala macam. Itu bisa nggak kira mitos atau fakta buat mencuri data pribadi kita? Saya nggak tahu kalau data pribadi ya. Jadi mungkin antara mitos atau fakta ya. Oke. Kalau kita mau ngupload nih Kak, atau kita baru pertama kali download misalnya Instagram, nanti kayak ada permintaan untuk mengakses seluruh galeri kita kan Kak. Nah, apakah dengan hal tersebut bisa memicu kebocoran data pribadi? Mitos atau fakta Kak? Nah, baik, setengah mitos, setengah fakta. Jadi kalau kita bicara aplikasi ya, memang aplikasi ini kadang-kadang suka bikin kaget ya, dan suka bikin serem kan, karena yaitu ada permintaan untuk bisa galeri atau mengakses konteks gitu kan, atau mengakses lokasi gitu kan. Basically sih, kalau aplikasi yang kita gunakan ini sebuah aplikasi apa ya istilahnya ya, mungkin dari perusahaan besar atau sudah orang banyak yang tahu kayak Instagram gitu, dia kan nggak mungkin mencuri atau menggunakan atau bahkan menganalisa konten yang ada di handphone kita. Kalau itu sampai bocor, itu bisa jadi skandal besar dan mereka rugi banyak. Tipsnya adalah untuk menginstall semacam antivirus atau anti-phishing apps di handphone kita juga, karena kita nggak pernah tahu tiba-tiba ada yang nge-inject atau menginstall satu aplikasi yang semacam istilahnya itu Trojan horse gitu, yang mengirimkan data-data kita keluar. Oke. Kakak ada nggak sih pesan untuk para kita nih mahasiswa generasi muda untuk bagaimana sih kita tuh bisa pakai media sosial tapi dengan aman? Gimana caranya Kak? Ada pesan atau tips atau gimana? Yang pasti mungkin ini ya, apa namanya, sekarang media sosial ini ya sama aja kayak kita hidup, udah karena penggunanya makin banyak ya. Sekarang penggunanya mungkin udah setengah dari seluruh total populasi di Indonesia. Kalau kita bicara kota besar, apalagi anak muda yang usianya di bawah 35 tahun, mungkin udah sampai 80%, hampir nggak ada yang nggak pakai handphone atau nggak connect ke sosial media. Artinya apa? Artinya kehidupan di dunia maya ini udah hampir mirip dengan kehidupan di dunia nyata. Kalau kita berhati-hati di dunia nyata, tentunya kita juga harus berhati-hati juga di dunia maya gitu ya. Kalau kita nggak akan ngobrol dengan orang yang kita nggak kenal di dunia nyata, ya jangan juga ngobrol dengan orang yang nggak kenal di dunia maya gitu. Kalau kita nggak di dunia nyata, nggak pamer rumah kita di mana, terus nggak pamer ini nomor KTP saya ya gitu ya, ke orang di pinggir jalan gitu ya, jangan melakukan hal yang sama juga di dunia maya gitu. Jadi gunakan sosial media secara bijak, jangan berlebihan, gunakan dengan sehat gitu ya. Kalau jadi kecanduan juga nggak sehat, segala sesuatu yang berlebihan itu kan nggak baik. Gunakan untuk hal yang positif, kalau bisa hal yang produktif malah, dan jangan gunain untuk hal-hal yang malah ya merugikan diri kita sendiri, apalagi bisa jadi merugikan orang lain. Ya,
Nah, di segmen kedua ini kita kan kemarin udah ngebahas tentang bagaimana kita bersosial media. Tentunya untuk kita bisa bersosial media dengan baik dan benar butuh kemampuan literasi digital. Nah, salah satunya gimana sih kita bisa punya kemampuan literasi digital? Salah satu caranya yaitu bisa ikut gerakan literasi digital siberkreasi. Nah, mungkin kita lanjut aja langsung ke pertanyaan pertama ya, mengenai siberkreasi. Boleh? Ya. Oke Kak. Jadi siberkreasi itu kan merupakan program dari Kominfo, betul ya Kak? Agak nggak tepat, kurang tepat. Gitu. Jadi harus jadi siberkreasi itu memang diinisiasi oleh Kominfo gitu ya, ada sekitar 2,5 tahun yang lalu, karena memang hampir 3 tahun, karena memang Kominfo waktu itu melihat bahwa ini gerakan peningkatan kompetensi literasi digital nggak bisa dijalanin cuma sama pemerintah aja. Jadi kemudian Kominfo mengundang berbagai macam elemen masyarakat untuk duduk bareng dan menginisiasi gerakan siberkreasi ini. Tetapi kalau kita ngelihat komposisinya, sebenarnya Kominfo hanya satu dari 108 organisasi yang ada di dalamnya gitu. Jadinya ini ada di wadah bersama berbagai macam institusi, organisasi, individu, perusahaan, bahkan komunitas-komunitas itu ngumpul di situ, tetapi bukan di bawah Kominfo gitu. Jadi Kominfo itu ada di dalamnya ya Kak? Ada di dalamnya. Nah, kalau misalnya gerakan literasi digital yang diberikan sama siberkreasi itu bentuknya seperti apa sih Kak? Jadi kalau kita bicara mengenai literasi digital itu sebenarnya kita mesti balik dulu ya gitu, kalau ngelihat sebenarnya yang disebut sebagai literasi digital itu apa gitu ya. Kita kan banyak banget nih perdebatan-perdebatannya. Nah, kalau kami itu menggunakan kerangka sebenarnya yang dicanangkan oleh UNESCO gitu. UNESCO itu menyebutkan bahwa ada 5 kompetensi literasi digital. Aku nggak tahu nih Katarina sama Citra udah familiar apa belum dengan ini gitu. Tetapi dari 5 kompetensi digital itu sebenarnya itu bukan level. Nah, kalau kita lihat dari 5 itu, yang pertama itu adalah kompetensi yang terkait dengan literasi informasi dan literasi data. Gitu. Jadi kemampuan kita untuk nyari informasi, nyari data, terus kita kemampuan untuk mengevaluasi informasi, men-screening mana yang benar atau yang tidak. Level berikutnya itu adalah kompetensi dalam hal komunikasi dan kolaborasi. Ini artinya ngomongin mengenai bagaimana kemampuan mempergunakan teknologi digital untuk bisa berinteraksi gitu ya, melalui teknologi digital, melalui sosial media, terus bisa sharing, terus bisa terlibat di dalam kewargaan internet atau citizenship gitu. Dan ini nih yang banyak banget orang lupa di sini itu adalah ada yang namanya netiquette dan mengatur identitas digital kita. Di level ketiga itu ada kompetensi yang namanya digital content creation. Nah, ini kalau ngomongin mengenai digital content, terus bagaimana mengelaborasi sebuah digital content, memahami mengenai copyright, mengenai license gitu. Termasuk diantaranya juga termasuk programming gitu. Yang keempat, level yang sebenarnya sangat penting itu adalah level keamanan. Gitu. Keamanan itu berarti mampu untuk memproteksi alat-alat gawai-gawai yang kita pergunakan, mampu memproteksi data-data pribadi kita, mampu memproteksi segala macam hal yang terkait dengan privasi kita, mampu memproteksi kesehatan kita. Gitu. Karena kita ngomongin internet, kita berhubungan dengan kesehatan mental dan seterusnya ya. Iya betul. Itu masuk ke situ. Termasuk juga adalah mampu memproteksi lingkungan. Kenapa lingkungan? Karena jangan salah, walaupun internet cuma mainannya di laptop, di gadget dan segala macam, tapi juga membuat limbah. Limbahnya bentuk apa? Misalnya baterai dan seterusnya. Betul. Nah, yang terakhir itu adalah kompetensi problem solving, gitu. Misalnya kompetensi dalam hal menyelesaikan problem-problem teknik, gitu, atau bisa mengidentifikasi nih apa aja sih kebutuhan-kebutuhan saya di dalam hal teknologi dan bagaimana respon-respon yang saya butuhkan terhadap kebutuhan saya itu. Terus secara kreatif bisa mempergunakan teknologi digital dan bahkan di kompetensi ini nih
yang paling besar itu adalah memahami dan bisa mengidentifikasi ini ada gap kompetensinya di mana gitu, baik diri saya sendiri maupun antara saya dengan orang-orang lain di sekeliling saya atau bahkan di masyarakat. Nah itu baru kita ngomongin kompetensinya. Nah siberkreasi gimana masuk ke sini? Nah kami masuk berdasarkan kompetensi dari setiap anggotanya gitu. Jadi kalau misalnya kita ngomongin mengenai information dan data literasi, banyak banget organisasi yang fokus di sini. Mafindo salah satunya. Terus ada lagi Japelidi misalnya, jaringan peneliti literasi digital. Terus berbagai macam platform sosial media gitu ya, kayak Facebook dan segala macam, itu juga bergerak di bidang ini karena mereka punya program-program pendidikan mengenai itu. Terus belum lagi perusahaan-perusahaan telco gitu, mereka juga punya program ini. Nah ini kolaborasi barengan, bikin apa? Tergantung. Kalau sebelum masa pandemi kita banyak banget mengadakan kelas-kelas gitu misalnya. Jadi semuanya kita masukin ke dalam berbagai macam bentuk kelas gitu dan juga kampanye. Misalnya kalau kampanye itu adalah bikin video mengenai anti hoax gitu, baik lagu atau ceramah singkat atau pengingat atau public service announcement gitu, yang kayak gitu-gitu itu dilakuin oleh siberkreasi gitu. Berarti yang tadi kakak sebutkan itu mulai dari seminar terus pelatihan itu yang dilakukan siberkreasi buat membangun kayak relawan-relawan itu punya ilmu gitu ya Kak untuk menyebarkan lagi. Sebenarnya bukan fokus kepada relawan, karena karena anggotanya itu kan memang sebagian besar adalah organisasinya rata-rata yang pada punya relawan gitu, organisasi masing-masing ini gitu. Siberkreasinya sendiri pengurusnya cuma dikit karena dan pengurusnya juga dari organisasi-organisasi tergabung di situ. Kalau saya kan dari Mafindo gitu ya, bergabung di siberkreasi karena memang perwakilan Mafindo. Nah kalau relawannya adalah dari organisasi-organisasi masing-masing. Jadi udah nggak lagi mikirin relawannya kita gimana, ini fokusnya benar-benar ke masyarakat gitu. Karena organisasinya udah pada support semua. Nah, kalau balik lagi tadi kakak ngomongin ada 5 tahap ya, 5 tahap pemahaman tentang literasi. Menurut sendiri nih, literasi digital di masyarakat Indonesia itu masih kurang atau memang sudah mencukupi itu? Karena jujur saja aku sama Ardi juga baru tahu tuh ada 5 tahapan itu Kak. Sebenarnya bukan 5 tahapan ya gitu, 5 level kompetensi, tapi dia bukan tahapan dari yang pertama menuju kedua dan seterusnya. Kalau misalnya kita ngelihat secara umum aja kasar berdasarkan pengamatan saya ya, ini pure berdasarkan pengamatan saya. Jadi saya nggak punya backup data nih soal ini gitu. Jadi kalau saya ngelihat, kalau bicara mengenai penggunaan teknologi digital itu di Indonesia itu pada canggih-canggih, tingkatnya oke banget, tinggi gitu. Apalagi kalau ngomongin content creation. Betul. Kita ngelihat ya, YouTuber kita nengok ke TikTok, gila pada keren-keren banget kan video-videonya gitu. Jadi memang kalau di bagian itu keren gitu, mampu banget mempergunakan digital teknologi untuk menciptakan konten. Kolaborasi kita cukup bagus gitu, antar komunitas, antar organisasi itu bagus banget. Jadi mempergunakan digital teknologi untuk ketemu beberapa macam organisasi dan komunitas, terus ngelakuin sesuatu bareng, itu lumayan bagus di Indonesia. Yang tidak bagus sebenarnya ada di, kalau aku perhatikan ada di 3 hal. Yang pertama adalah mengenai informasi. Nah, literasinya ini yang agak menakutkan sebenarnya ya. Makanya jadi sangat rentan terhadap information disorder, hoax gitu ya. Sangat rentan terhadap propaganda dan seterusnya. Terus itu yang satu mengenai informasi. Yang kedua itu yang cukup mengkhawatirkan adalah netiquette juga. Gitu, sebagai netizen yang aktif di sosial media tetapi tidak memahami bahwa ada etika yang harus dijaga, karena ini walaupun nggak ada batasan-batasannya, tapi sebenarnya kita bisa memperlakukan itu seperti bagaimana kita di dalam hidup kita yang nyata gitu ya. Perilaku kita juga perlu sama, perlu ada misalnya menghormati pengguna lain, tidak menyakiti orang lain dengan perkataan kita, tidak menuduh sembarangan, tidak mencaci maki gitu dan seterusnya. Jadi ini sih yang mengkhawatirkan kalau di Indonesia. Oke. Kak, aku tadi kan siberkreasi itu menyediakan beberapa kelas kan untuk meningkatkan literasi digitalnya. Nah itu kelas itu terbuka untuk umum, anggotanya bisa siapa saja atau bagaimana? Ya,
terbuka untuk umum, sebebas-bebasnya siapapun boleh ikut. Tapi mungkin memang ada kelas-kelas tertentu yang ada syaratnya, misalnya entah usia gitu ya. Kalau misalnya misalnya untuk kelas dengan topik tertentu yang kayak digital parenting, mungkin sebenarnya bukan syarat gitu, tapi kalau orang-orang yang di luar parents, di luar orang tua yang mau ikut, ya memang dengan kesadaran penuh pembicaraannya itu adalah mengenai parenting gitu misalnya. Tapi kalau buat siapa itu sangat terbuka untuk umum, malah kami encourage orang-orang yang udah daftar untuk ngajakin yang lain-lain gitu. Apa saja sih yang udah dicapai Siberkreasi selama 3 tahun ini, Kak? Aduh, gimana ini cara ngomongnya? Sudah dicapai Siberkreasi. Yang pertama adalah yang namanya literasi digital itu menjadi mainstream sekarang. Tadinya banyak yang nggak tahu literasi digital itu apa dan apa pentingnya. Saya sih nggak bilang bahwa itu akibat literasi digital, akibat Siberkreasi ya, tapi pastinya keberadaan Siberkreasi bersama dengan anggota-anggotanya itu membantu meningkatkan itu. Kalau kita udah dengerin penjelasannya Kak Arita, bahwa kalau sebenarnya masyarakat Indonesia ini sebenarnya udah mulai aware ya sama literasi digital ya. Cuma mungkin kurang dalam bidang menerima informasi itu, membedakan mana yang hoax, mana yang benar gitu kan. Ada nggak sih Kak pesan untuk harapan ke depannya untuk masyarakat selama generasi muda? Sebenarnya yang paling banget aku harapkan teman-teman sadari itu adalah bahwa menggunakan digital teknologi itu ada resikonya itu besar gitu. Resikonya itu nggak cuma sekedar, kalau kita ngomongin mengenai informasi gitu ya, resikonya pertama kita kemakan hoax, kita jadi target propaganda. Ya namanya propaganda dan hoax ini nih nggak cuma sekedar beritanya benar atau enggak segala macam, tetapi dia punya kemampuan untuk memanipulasi kita gitu ya, memanipulasi emosi, terus kemudian memanipulasi perilaku kita, memanipulasi tindakan kita gitu, dan akhirnya memanipulasi kita menjadi pribadi yang jauh berbeda dari yang sebenarnya. Pesan saya benar-benar pahami banget mengenai resiko data pribadi, resiko keamanan gawai. Resiko itu selalu mengintai kita mau gimana pun. Kelemahan kalau kita bicara mengenai teknologi, misalnya platform sosial media, mereka sudah berupaya sedemikian rupa untuk menjaga keamanan. Perusahaan telco juga. Tapi kebocoran paling sering itu terjadi justru di sisi pengguna. Gitu. Kitanya nggak sadar, kita sembarangan umbar data, gawainya nggak di-secure, akhirnya semuanya kebobolan. Jadi benar-benar sadari itu karena efeknya panjang. Data kita bisa diambil orang lain bisa pura-pura jadi kita, terus mengajukan berbagai macam hal atau bahkan melakukan hal yang tidak senonoh. Kita bisa jadi korban penipuan dan seterusnya gitu. Jadi kalau buat saya pesannya kepada teman-teman itu 3 hal itu, soal informasi, soal netiquette dan soal keamanan. Please sadari, pelajari resiko-resikonya dan kemudian lakuin tindakan-tindakan untuk menjaganya. Ya, gitu ya Citra ya. Dan sobat Dia. Dengan kata-kata pesan Kak Anita ya. Untuk lebih lanjut mungkin bisa ikut kelasnya Siberkreasi ya Kak Anita ya. Bisa banget, silakan. Semuanya terbawa. Bahkan bawa sekeluarga aja bebas. Kalau pakai itu ada kena biaya atau free Kak? Free semuanya. Gitu. Karena kan jadi gini, semuanya itu jadi kalau di dalam Siberkreasi karena memang modelnya wadah, ya semuanya serba urunan. Programnya urunan, biayanya urunan, sumber daya manusianya urunan, narasumbernya urunan gitu ya. Jadi kalau misalnya ada satu program yang dijalankan antara komunitas A, B, C, D, E gitu misalnya, ya masing-masing akan bilang, oke, saya nyumbang narasumbernya, saya nyediain ininya, saya nyediain materinya, saya nyediain itunya gitu. Jadi ya sudah, udah di-cover semua gitu. Narasumbernya keren Kak. Iya benar. Soalnya di luar sana juga banyak loh gitu. Apalagi orang-orang yang terkenal itu ya gitu. Ya, sebenarnya mereka itu senang banget mensupport hal-hal kayak gini sebagai bagian dari kegiatan mereka. Keren-keren ya. Aku juga senang banget. Aku ikut webinarnya sih Kak. Mungkin sekian dulu kali ya podcast kali ini ya Citra ya. Betul, saya
sekali ya Dea, padahal narasumbernya keren-keren banget. Iya, tapi karena keterbatasan waktu ya. Oke, saya Katarina Adelia. Saya Citra. Sampai jumpa di podcast diagram selanjutnya.